Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Dena Kids. Nah Kak Iya, Kak Susan, Durman. adik-adik di rumah udah ready banget ini mau ibadah. Betul banget nih Kak Durman. Yuk adik-adik, kita beribadah Bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Kak, tadi pagi aku mengambil mainan adik dan melemparkannya sampai hancur. Dilan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu membuat Tuhan sedih loh? Karena perbuatan itu tidak Tuhan sukai. Iya kak, aku kesal sekali dengan adik yang selalu ganggu aku. Aku tahu aku yang salah. Tapi, apa yang aku harus lakukan? Dilan, pertama kamu perlu minta ampun kepada Tuhan Yesus. Benar kan Kak Susan? Betul banget Kak Durman. Dan bertobat juga Dilan, tidak melakukan hal itu lagi. Lalu meminta maaf kepada adikmu. Apakah Tuhan akan mengampuni aku? Aku sudah membuat adikku menangis seharian. Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu Dilan, ayo kita dengarkan cerita berikut ini ya. Nah adik-adik di rumah, sebelum kita melanjutkan cerita hari ini Kak Ya Susan, Kak Durman. kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang sangat ceria ini Tuhan. Kami tetap bersukacita mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menari buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas
atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Nah, adik-adik, ayo kita persiapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita, karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang tugasnya adalah menyampaikan kepada orang-orang apa yang Tuhan katakan. Suatu hari Tuhan berkata kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, karena orang-orang di Niniwe melakukan banyak dosa. Tapi Yunus tidak menaatinya. Dia pergi ke pelabuhan untuk naik kapal menuju tempat yang lain. Dia berharap dapat pergi jauh dari Tuhan, dan dia pergi ke Tarsus. Saat kapalnya ada di tengah laut, Tuhan membuat angin ribut yang besar dan juga badai, sampai-sampai mau menghancurkan kapal itu. Untuk menyelamatkan diri mereka, para pelaut mencoba membuang barang-barang ke laut untuk menyelamatkan kapal itu. Sementara itu, Yunus sedang tertidur pulas. Lalu kapten kapal turun dan berkata pada Yunus, "Bagaimana kamu bisa tidur di saat ada badai? Bangunlah dan berdoalah pada Tuhanmu. Mungkin Dia mau menolong kita." Lalu Yunus mengaku kalau dialah alasan terjadinya badai besar itu. Dan mereka bertanya, "Siapa kamu? Dan mengapa ini terjadi kepada kami?" Lalu Yunus menjelaskan siapakah dia dan juga siapa Tuhan yang disembahnya. Lalu Yunus minta kepada mereka untuk melemparnya ke dalam laut, maka badai itu akan berhenti. Tapi para pelaut itu masih mencari cara untuk mengatasi badai itu, tapi tidak berhasil. Dan mereka meminta Tuhan mengampuni mereka dan melemparkan Yunus ke dalam laut. Saat itu juga badai pun berhenti. Para pelaut itu kagum pada Tuhan yang Maha Kuasa dan mereka memuji Tuhan. Kemudian Tuhan mengirim ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus hidup di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Lalu Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus keluar.
Tuhan kembali meminta Yunus pergi ke kota Niniwe untuk mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan kepada mereka. Dan kali ini Yunus menaati perintah Tuhan dan pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan. Mendengar Yunus, orang-orang di Niniwe berhenti melakukan dosa dan mereka bertobat. Akhirnya mereka pun selamat karena mau mendengarkan pesan Tuhan yang dikatakan oleh Yunus. Ada seorang anak Tuhan, dia dipakai Tuhan menjadi nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk kota Niniwe. Kenapa dengan kota Niniwe, Kak? Karena penduduk di kota Niniwe melakukan hal yang tidak Tuhan sukai nih adik-adik. Dan Tuhan mau Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe, Kak Durman, dan menegur penduduk di kota itu. Lalu Nabi Yunus naik ke sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Bukannya Tuhan suruh Nabi Yunus ke Niniwe ya, Kak? Mengapa Nabi Yunus ke Tarsis? Betul sekali Dilan. Ternyata adik-adik di rumah, Nabi Yunus tidak mau menuruti perkataan Tuhan dan hendak pergi menjauh dari Niniwe. Kenapa Nabi Yunus tidak mau menurut, Kak? Karena penduduk kota Niniwe itu sangat jahat nih Kak Durman. Nabi Yunus tidak mau penduduk kota itu selamat. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan lakukan dengan kapal yang Nabi Yunus tumpangi itu. Kapalnya kenapa, Kak? Tuhan menurunkan angin yang berhembus sangat kencang di laut adik-adik. Lalu terjadilah badai sangat besar. Sehingga kapal itu hampir hancur karena terkena ombak. Para awak kapal pun sangat ketakutan loh adik-adik. Masing-masing berseru kepada Allah mereka. Tapi tidak reda badainya. Lalu Nabi Yunus menceritakan kalau badai ini terjadi karena Nabi Yunus, Kak Durman. Oleh sebab itu Nabi Yunus dilemparkan ke laut adik-adik. Seketika itu juga nih Kak Susan. Iya Kak Durman. Laut menjadi tenang. Hah? Apa yang terjadi dengan Nabi Yunus, Kak? Nah, ada seekor ikan besar yang menelan Nabi Yunus adik-adik. Dan Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wih, bagaimana rasanya ada di perut ikan? Dilan, pernah cium bau ikan? Baunya amis, Kak. Aku tidak suka. Nah, Nabi Yunus 3 hari lamanya Kak Durman mencium bau itu terus-menerus dan di sana pun gelap sekali loh adik-adik. Aku tidak mau, Kak. Pasti tidak enak. Setelah itu ikan memuntahkan Yunus ke darat. Datang lagi firman Tuhan kepada Nabi Yunus untuk kedua kalinya agar Nabi Yunus pergi kemana Kak? Ke kota Niniwe Kak Durman. Betul sekali Kak Susan. Dan menyampaikan teguran dari Tuhan adik-adik. Kali ini Nabi Yunus menuruti perintah Tuhan Yesus. Setelah Nabi Yunus menyampaikan perkataan Tuhan kepada orang di Niniwe, orang-orang di Niniwe menjadi percaya dan mereka minta ampun serta bertobat, menjauhi semua perbuatan yang Tuhan tidak sukai, dan Tuhan mengampuni semua dosa penduduk kota Niniwe. Tuhan itu sayang sekali dengan penduduk kota Niniwe ya, Kak? Dilan tahu tidak, Tuhan itu tidak hanya sayang kepada bangsa Israel, tetapi juga bangsa lain seperti kota Niniwe. Dan termasuk seperti kita ini Dilan, dan adik-adik di rumah juga. Nah, ketika kita meminta ampun dan bertobat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang Tuhan tidak suka, maka Tuhan akan mengampuni kita nih Kak Susan. Aku senang sekali karena Tuhan sayang kita semua. Termasuk aku mau belajar tidak melakukan yang Tuhan tidak sukai. Seperti yang tadi aku lakukan pada adik aku. Aku mau Tuhan lebih sayang sama aku. Wah, Tuhan Yesus pasti senang sekali nih melihat Dilan mau bertobat dan tidak melakukan hal yang tidak Tuhan sukai. Tuhan sayang dengan kita semua loh adik-adik, sekalipun kita tidak taat atau melakukan pelanggaran, tetapi jika kita mau bertobat, Tuhan pasti akan bersuka cita.
Sekarang adik-adik sudah mengerti kan? Jadi ketika adik-adik minta ampun dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni adik-adik. Sekarang kamu Dilan, minta maaf juga ke adik kamu ya. Baik Kak, aku mengerti sekarang. Teman-teman di rumah, ayo kita minta ampun sama Tuhan kalau kita salah dan jangan melakukan yang Tuhan tidak sukai. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Lukas 15 ayat 7a. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7a. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, adik-adik, yuk kita persiapkan peralatan kita, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama beraktivitas. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, buffalo warna biru, biru muda, hitam, dan putih, gunting, jepit jemuran, double tip, 1 mata-mataan. Adik minta papi, mami, atau kakak kalian buat pola seperti ini ya. Dari sini ke sini kira-kira 13 cm, oke? Pola yang di karton biru tadi digunting ya, jadinya seperti ini. Pola yang sudah digunting taruh di kertas warna biru muda ini, lalu kita copy polanya menggunakan pensil. Jadinya seperti ini. Nah, yang di kertas biru muda juga digunting ya polanya seperti ini. Dari karton putih itu kita gunting kira-kira 8 x 1 cm. Lalu kita lipat 2 seperti ini. Nah, yang karton hitam itu buat pola orang seperti ini. Ini pola orangnya, kira-kira tingginya 5 cm ya. Nah, pola yang ini kita kasih double tip di sini. Buka double tipnya, lalu lipat. Nah, yang ini kasih double tip juga. Buka double tipnya, lalu ini ditempel di sini seperti ini. Polanya kita mau satukan ya. Yang ini biru mudanya di atas, biru tuanya di belakang tuh adik-adik. Kalian lem menggunakan lem kertas atau bisa pakai double tip. Yang ini biru tua di atas, biru mudanya di bawah. Dilem juga ya, sama seperti ini. Nah, yang ini kita kasih double tip di sini. Kita buka double tipnya, terus kita pasang di sini. Lalu mata-matanya kita kasih double tip juga. Kita buka, kita pasang di sini. Nah, yang ini kita kasih double tip lagi di sini. Buka, pasang di sini. Oke. Kasih garis hitam di tengah-tengahnya seperti ini. Kasih double tip di ujung jepit baju yang buat jemuran ya. Yang ini tempel di bagian atasnya. Yang ini tempel di bagian bawahnya. Pastikan sejajar ya. Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah ikan besar yang makan Yunus. Nah, jangan lupa fotokan atau videokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama perintahkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Jika anak taat, pujilah anak. Jika anak menjawab entar, perintahkan anak untuk yang kedua kalinya. Jika anak tidak taat, disiplinkan anak sampai ia belajar minta ampun dan tidak mengulangi atau menunda perintah yang Papa Mama berikan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, adik-adik, di layar handphone adik-adik atau di layar TV adik-adik ada QR Code. Minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR Code tersebut untuk memberikan persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami mau memberi persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi.
biarlah Engkau senang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad, you see when I'm mad. You still love me and you want to help. When you look at me, I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad, you see when I'm mad. You still love me and you want to help. When you look at me, I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online kami hari ini. Kami ingin berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel. Tolong berkati mereka ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Dan kami ingin berdoa untuk virus corona agar bisa cepat hilang dari bumi. Dan kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu agar bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar lagi Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik dan Kak Durman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi jangan bersedih adik-adik, karena kita akan bertemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.